Oke. Proses belajar di rumah ini bukan hanya untuk mereka yang anak-anaknya homeschooling. Walaupun saya tahu di sini mungkin ada beberapa ya, bunda yang anaknya homeschooling, eh, tetapi secara general proses belajar di rumah ini mencakup seluruh anak, ya. Tetap sekolah atau tempat atau institusi belajar paling utama buat anak itu adanya di rumah. Di luar rumah itu institusi belajar juga, tapi eh, tujuannya adalah supporting yang di rumah seperti itu. Jadi yang di rumah ini tidak terabaikan atau tidak difasilitasi. Nah, proses belajar di rumah di sini nanti saya akan share ya beberapa tahapannya belajar di rumah itu seperti apa. Namun tujuannya aspek yang ingin dicapai dari proses belajar di rumah, terutama di kelas matematika ini, pertama adalah bagaimana menjadikan belajar itu menampilkan atau menunjukkan peran orang tua sebagai pendamping belajar anak. Jadi aspek pertama adalah pendampingan orang tua dalam proses belajar anak. Makanya kenapa sih kelasnya nggak buka kelas gratisan buat anak aja gitu ya? Bukan masalah di sana, tapi nanti saya akan jelaskan alasan-alasannya mengapa kemudian yang diajak belajar itu para bundanya. Seperti itu. Karena memang penekanan utama itu adalah kehadiran orang tua sebagai pendamping belajar anak. Dan kenapa pertanyaannya adalah kenapa orang tua gitu? Kenapa bukan diserahkan kepada pihak lainnya, ya? Walaupun nggak salah juga menyerahkan kepada pihak yang lain, ya, sama-sama kita saling support dalam mendidik anak, tidak cukup diri kita sendiri, kita saling support dengan pihak-pihak lain. Tapi ada satu hal poin penting di sini, ya, eh, orang tua lah yang paling tahu, paling mengerti, observer paling utama yang sehari-hari berhubungan sama anak. Artinya, kalau kita mau menghadirkan proses belajar yang relate dengan anak kita, dengan karakternya, kebiasaannya, ya, keseharian dia seperti apa, maka proses belajar itu harus yang sifatnya personal atau dipersonalisasi. Tentu hal tersebut akan sangat sulit terwujud dalam ruang kelas yang isinya bisa sampai 10 atau 20 orang anak yang dipegang oleh satu orang guru. Bagus belajar seperti itu, tapi kalau misalnya ingin sampai di level yang personal tadi, sulit untuk dicapai. Ya, beban itu tidak mungkin ditanggung oleh satu orang guru dengan cara seperti itu. Ya, biasanya proses belajar di kelas itu sifatnya lebih normatif, ya. Sedangkan kalau nanti kita di rumah, kita bisa lebih mempersonalize nih. Anak saya nih kira-kira karakternya seperti apa sih? Senangnya, jadi nggak harus sama ya. Nggak harus sama panduannya misalnya saya hanya memberikan gambaran secara besar, nanti detail dan eksekusinya itu bisa disesuaikan lagi. Ya, anak saya karakternya seperti apa, kira-kira yang bikin dia semangat melakukan hal apa, itu bisa berbeda-beda. Nah, dari personalisasi tadi ya, pendampingan, maka kebutuhan yang saat ini dibutuhkan banget ya sama anak-anak kita, yaitu kebutuhan koneksi antara anak dengan orang tua itu bisa terpenuhi. Jadi koneksi anak dan orang tua itu tidak tidak apa ya, tidak selalu harus pada saat misalnya senang-senang aja nih pada saat liburan, jalan-jalan, tidak, tapi dalam keseharian termasuk juga di saat belajar ya, ada koneksi yang terjalin antara anak dan orang tua. Kemudian proses belajar di rumah, aspek lainnya ya dari proses belajar di rumah itu adalah proses ini akan menambal kebutuhan yang nggak bisa terpenuhi dari institusi pendidikan di luar rumah. Dan itu wajar banget ya, Bun. Kalau misalnya kita melihat ya, ya di luar rumah sana sebagus apapun sekolah, tetap tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan
anak tersebut, atau yang tadi, yang sangat spesifik, yang sangat personalized, sesuai dengan diri si anak itu. Maka aspek-aspek inilah yang ingin ditekankan dari proses belajar di rumah. Jangan lagi mengulangi sesuatu yang sudah didapat anak di luar rumah. Misalnya, ya, kalau misalnya di luar rumah belajar untuk apa misalnya ya? Untuk lulus ujian. Ya, begitu di rumah jangan lagi diulangi yang sama. Tujuannya sekedar di sana gitu untuk bisa lulus ujian. Untuk di rumah sebisa mungkin ya aspek yang dipenuhi justru yang tidak terpenuhi dari institusi pendidikan di luar rumah. Ya, jadi ini bukan menimbang-nimbang mana lebih baik ya, belajar di rumah atau belajar di luar rumah. Dua-duanya baik, dua-duanya saling support. Ya, gimana kita bisa menimbulkan rasa saling support? Harus ada kesadaran porsi mana yang bisa dipenuhi ketika di luar rumah, porsi mana yang bisa dipenuhi ketika kita mendampingi anak belajar di dalam rumah seperti itu. Oke, oleh karena itu ya, inilah alasan-alasan kenapa kelasnya tuh buat bundanya gitu. Kenapa bukan buat anaknya? Karena nanti kalau misalnya kelas ini kelas matematika untuk anak, ya aspek-aspek yang ingin dipenuhi ini jadi tidak tercapai gitu, tidak bisa digapai. Seperti itu. Tujuan untuk sesi kali ini adalah memberikan gambaran kepada Bunda bagaimana merancang kelas sendiri di rumah. Ya, bisa nanti kelasnya sama anak, nanti kalau udah berjalan lancar ya, semoga nanti bisa sama anak tetangga, misalnya nanti dengan satu komunitas, tapi bisa kebayang kalau kita ingin merancang kelas belajar sendiri, itu kira-kira seperti apa sih prosesnya? Lalu kemudian Bunda juga bisa menjalankan kelas yang efektif bersama anak. Jadi proses belajar di rumah itu menjadi semakin efektif. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu ya? Ini kalau dilihat, kebayang ya riuhnya gitu. Belajar dari rumah ternyata tahapannya tidak sesederhana anak dikasih buku lalu disuruh baca gitu. Dikasih mainan, kemudian disuruh mainkan, atau dikasih worksheet, suruh kerjakan. Ya, jadi prosesnya kalau dari saya ya, sebaiknya memang step by step, ada runtutan. Apa sih kegiatan sebelum atau persiapan sebelum kelas atau pra kelas? Bagaimana saat kelas itu berlangsung? Pasca kelas itu berlangsung seperti apa? Ya, jadi supaya proses belajarnya tadi efektif. Jangan nanti, terutama misalnya pada bunda-bunda yang anak satu-satunya sumber belajarnya itu dari rumah ya, yang homeschooler, kemudian timbul kebingungan gitu. Ini anak saya udah ada progres belum sih? Sudah lebih baik dari sebelumnya apa tidak? Saya tahu dari mana ya? Tercapai apa enggak? Nah, jangan-jangan karena memang eh, tidak ada suatu sistematika belajar yang jelas dan runtut. Oke, kita mulai pertama ya. Jadi pertama itu dari penentuan tujuan, penetapan acuan, menentukan indikator pencapaian, lalu merancang materi dan asesmennya, menentukan perangkat belajarnya, pelaksanaan belajar, sesi evaluasi, feedback, dan refleksi, terakhir adalah dokumentasi. Kita akan bahas ini, urai ini satu persatu ya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Tidak, Mbak. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Pertama tujuan. Nah, setiap sesi belajar itu harus jelas tujuannya apa. Ya, karena tujuan itu menjadi penentu goals atau target yang ingin disasar. Kalau tujuan itu nggak jelas, ya kita seperti melepaskan anak panah dari busurnya, tapi tidak jelas sasarannya di mana gitu. Ya, bagaimana kita mau mendekati arah yang ingin kita tuju kalau tidak jelas, kita nggak tahu, nggak punya gambaran sasaran yang ingin dituju tuh ada di mana. Dengan adanya tujuan,
maka kita dapat melihat apakah kita tuh punya tujuan apa enggak. Kita tuh bisa melihatnya dengan menjawab pertanyaan ini. Karena akan jelas pertanyaan ini dijawab. Apa sih yang ingin dicapai? Bagaimana cara mencapainya? Kapan diperkirakan ini akan tercapai? Dan mengapa harus dicapai? Ini penting nih untuk para bunda yang mendampingi anak-anak belajar di rumah, ya. Kesannya sepele, tapi ternyata efeknya atau impact-nya itu bisa besar. Misalnya, kapan diperkirakan tercapainya? Ini penting untuk diperkirakan atau diukur. Misalnya, mau mengajarkan anak penjumlahan. Bisa nggak sih dalam 3 kali kita ajarkan langsung anak mahir sampai penjumlahan bersusun ke bawah? Ya, ketika kita tidak menetapkan tujuan dan target yang jelas tadi, akibatnya apa? Bundanya stres. Kok anak saya nggak bisa-bisa ya? Kayak gini aja kok nggak mampu-mampu ya? Apalagi kalau bunda lupa, yang diajarin tuh anak-anak, sedangkan bunda sudah di level usia pengetahuan dan pengalaman yang berbeda gitu. Tapi kita melihat dari isi kepalanya kita. Akibatnya apa? Bunda jadi nggak sabar, ya, ngerasa lost hope, begitu melihat anak, anaknya jadi merasa tertekan, ya. Jadi harus jelas tujuannya apa, harus jelas juga mengukur nih apa yang ingin dicapai sih, bagaimana cara saya dan anak-anak mencapai ke sana, kapan perkiraan tercapainya, dan mengapa ini semua harus dicapai. Misalnya diambil contoh ya, kita ambil topik misalnya kecepatan, ya. Apa sih tujuannya belajar kecepatan? Misalnya, saya ingin anak-anak memahami fenomena terkait kecepatan. Ketika kita menetapkan tujuan seperti itu, pasti akan berbeda cara mencapainya dengan anak-anak mampu menyelesaikan problem terkait dengan kecepatan. Akan berbeda juga, misalnya fokus utamanya adalah saya ingin mereka belajar dengan bahagia, tidak traumatis, berarti yang diangkat lebih ke arah perasaannya ya. Kalau memahami fenomena, yang dilihat adalah uh, aktivitasnya, kejadian realnya, menyelesaikan problem, ya biasanya itu nanti banyaknya pelatihan, penyelesaian soal cerita, seperti itu. Jadi kalau kita tahu tujuannya dengan jelas, ya, apa yang ingin disasar juga menjadi jelas. Dan ini membantu Bunda dalam proses belajar mendampingi anak. Jadi lebih tenang, ya. Kejelasan itu membawa ketenangan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu hal penting ya, ketika tahu tujuan, kita bisa menetapkan acuan. Jadi nggak FOMO ya. Teman saya bilang matematika Singapura the best. Ikut pindah. Nanti ada lagi matematika Finland, ikut pindah gitu ya. Atau kurikulum merdeka, ikut pindah ya. Jadi kita jadi bingung menetapkan acuan karena apa? Karena tujuan nggak jelas. Maka pilih, mumpung bunda yang mengajar langsung anak bunda di rumah, sebetulnya itu acuan nggak harus hanya satu. Itu dia. Ya, bunda tuh bisa memilah dan memilih acuan yang paling mendekatkan ke tujuan. Jadi nanti mau pakai acuannya kemana, itu yang paling dekat dengan tujuan yang ingin saya capai. Kayak gitu. Ya, kalau di kelas matematika ini, Kafni tuh pakai 2 acuan. Pertama kurikulumnya Emisha yang level Kicik dan Ananda. Jadi Emisha udah punya kurikulum sendiri untuk level Kicik dan Ananda. Ini Kafni pakai kenapa? Karena kelas ini tuh sudah berlangsung. Jadi Kafni tuh bisa menilai seberapa efektifkah penyampaian materi ini di kelas Kicik dan Ananda. Lalu kemudian juga perpaduan dengan kurikulum merdeka seperti itu ya. Jadi kalau bunda nanti di rumah mau menggunakan acuan yang mana, tentukan saja acuan yang paling mendekatkan dengan tujuan yang ingin capai. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan indikator capaian. Jadi kita tahu dari mana sih
pembelajaran ini tuh sudah bisa mencapai tujuan. Maka tentukanlah poin-poin yang terstruktur yang akan menjadi indikasi bahwa tujuan itu telah tercapai. Dan ini wajib, Bun. Jadi kalau Bunda mau mengajarkan anak di rumah, ini harus ada indikator capaian. Ya, wajib disusun ataupun kalau misalnya aduh rasanya kok ribet ya, kami harus menyusun ini. Ya, ini paling minimal Bunda sadar indikatornya itu apa. Ya, ini selain penting untuk proses evaluasi, jadi nanti akan ada evaluasi belajarnya ini sudah berlangsung dengan efektif apa tidak, dilihat dari indikator capaian. Juga penting bagi Bunda untuk mendapatkan kejelasan tadi. Ya, apakah proses belajar progresnya ini sudah mencapai yang ingin dicapai. Dan kalau kita menyusun indikator capaian, gunakanlah kata kerja operasional yang terukur. Misalnya menghitung, menyusun, membentuk, memilah, menyatakan, menyebut. Jangan gunakan kata kerja yang kita tidak bisa mengukur. Membayangkan, ya, membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, itu kita nggak bisa mengukur, ya. Terus kemudian merasakan. Tapi kalau mengutarakan perasaan itu kita bisa ukur. Bisa nggak dia menyampaikan perasaannya? Gitu. Tapi merasakan, ya perasaan itu personal. Setiap orang bisa berbeda-beda apa yang dirasakan. Nah, indikator, misalnya ini contohnya ya, indikator capaian saat belajar kecepatan contohnya. Menyimpulkan keterkaitan antara kecepatan, waktu, dan jarak. Ya, ini contohnya misalnya kita bisa lihat ketika kita bertanya sama anak, "Nak, kalau misalnya ayah sama bunda sama-sama pergi nih dari Jakarta ke Bandung, ya, ayah sama bunda berangkatnya barengan, tapi bunda sampai lebih cepat. Maka kira-kira siapa yang mobilnya itu jalannya lebih cepat? Mobil ayah atau bunda?" Jadi dia bisa menyimpulkan keterkaitan. Bagaimana sih keterkaitan antara kecepatan, waktu, dan jarak? Ya. Problem saat ini adalah anak bisa dengan mudah menyebutkan rumus. Ya. Kecepatan adalah misalnya jarak dibagi waktu gitu. Tapi kemudian kesulitan untuk memahami di balik rumus itu tuh apa sih yang dimaksud. Saya indikator lainnya, dia bisa mengukur dan menentukan kecepatan waktu dan jarak berdasarkan pengamatan. Jadi melakukan aktivitas nih, terus dicatat dan menentukan kecepatan waktu dan jaraknya. Atau pada soal cerita gitu ya, indikator capaiannya bisa berbeda-beda. Nah, apa yang bisa Bunda lakukan kalau misalnya Bundanya mau nih ya bikin indikator capaian setidaknya pakai aja satu kalimat sederhana. Lalu kemudian bikin rubrik penilaian yang sederhana. Ini yang kami gunakan di kelas Kicik dan Ananda ya. Rubrik penilaian yang sangat sederhana sekali. Cukup jelas apa indikator capaiannya. Lalu kemudian disampaikan, ini Anandanya sudah mahir. Mahir berarti sudah oke nih, udah tercapai. Atau masih harus diperbaiki. Ya, cukup di sini aja. Ini bisa jadi nanti bahan Bunda untuk evaluasi. The next step-nya benar nggak kalau saya harus buru-buru masuk ke topik berikutnya? Ternyata bisa jadi banyak yang masih harus diperbaiki. Apalagi kalau Bunda bicara soal matematika, matematika itu adalah proses belajar yang sangat runtut. Ya, kalau mau ngasih matematika secara sampai terbentuk pola pikir yang logis analitis, itu sangat runtut. Misalnya kita bicara tadi kecepatan. Ya, memahami kecepatan itu punya prasyarat yaitu paham mengenai perbandingan. Karena kan perbandingan ya perbandingan jarak, waktu, dan kecepatan. Lalu kemudian dari perbandingan, gimana bisa paham perbandingan? Harus menguasai pecahan. Harus menguasai pecahan, pecahan itu harus dikuasai apa dasarnya? Pembagian. Dikuasai dulu. Pembagian, bagaimana menguasai suatu pembagian? Dia harus menguasai pengurangan. Bagaimana dia menguasai pengurangan? Maka dia harus lancar di urutan bilangan. Kadang kita tuh terlalu fokus misalnya nggak bisa nih ketemu soal kecepatan, lupa rumus, ya.
Padahal untuk matematika sampai kelas 6 SD, ngafalin rumus tuh nggak penting. Tuh. Jadi kalau misalnya alasannya lupa rumus, sebetulnya fokus poinnya bukan di sana. Coba deh, bisa nggak dia dengan perbandingan? Masih nggak bisa. Masukin ke pecahan. Nggak bisa. Pembagian terus, pengurangan terus. Ternyata bisa jadi problemnya dari awal banget, dari dibilangan masih jadi problem. Oke. Oke, Bunda sebentar ya, saya ke main room dulu karena ada pengajar harus dikasih ke hosting. Oke, Kak. Halo Kak, udah jadi Halo. co-host ya. Oke, terima Ya, kasih. sama-sama. Hmm. Kita lanjut. Pertanyaan boleh ya, langsung aja disampaikan. Nah, berikutnya adalah kalau sudah jelas indikator capaiannya apa, maka Bunda bisa menentukan perancangan materi dan asesmennya seperti apa, ya. Cakupannya, materi ini akan mencakup topik-topik apa saja, misalnya. Kedalamannya mau sejauh mana sih? Itu kan jelas di indikator capaian ya. Komposisinya, apakah saya ingin mengkomposisikan dengan subjek yang berbeda? Misalnya matematikanya mau dipertemukan dengan literasi, ya dengan sains. Penyajiannya, ini materi ini akan disajikan seperti apa? Lalu proses evaluasi dan repetisi terkait materi dirancang setelah jelas capaian yang ingin diraih. Jadi jelas dulu capaian yang ingin diraih, baru merancang materi itu jauh lebih mudah ya karena sudah jelas nih sasarannya ingin sampai kemana. Materi harus dirancang dengan sistematis dan runtut ya. Jadi jangan lompat-lompat. Terutama kalau belajar matematika, itu jangan lompat-lompat ya. Sistematis dan runtut. Tapi Kak Afni gimana nih anak saya kelas 4 SD gitu misalnya. Di sekolahnya lagi belajar kelas 4 tuh mungkin FPB KPK gitu ya misalnya. Tapi saya tahu anak saya tuh perhitungan dasar belum menguasai ya. Nah, ingat tadi balik lagi ke poin utama gitu, bahwa belajar di rumah itu harusnya memenuhi kebutuhan anak yang tidak terpenuhi di sekolah. Kalau di sekolah lagi FPB KPK, ya nggak harus di rumahnya tuh juga FPB dan KPK. Apalagi kita tahu mau dipaksain sekalipun, kalau itu tidak runtut, perhitungan dasarnya tidak dikuasai, ya kita cuma seperti tukang tambal ban. Ya, ban bocor, kita tambal. Nanti bocor lagi di sisi yang lain, ditambal lagi. Seperti itu. Itu tuh Bunda hanya seperti sedang menyimpan, ya mohon maaf saya mesti sebutnya menyimpan bom waktu. Yang akan meledaknya kapan? Meledaknya bisa jadi nanti pada saat SMP, SMA gitu ya. Problemnya tuh bisa jadi meledaknya pada saat itu. Anak udah nggak semangat lagi belajar. Kenapa ya? Karena dia lihat apa yang dipelajari itu semakin tidak relate, nggak berhubungan sama hidupnya, kemudian hanya jadi beban, dia dipaksa untuk memahami yang dia tidak bisa memahami. Maka rancanglah materi ini secara sistematis dan runtut, lalu kemudian proses belajarnya juga nanti di kelas akan seperti ini ya. Dari konkret, konkret sesuatu yang bisa diindra, ke kontekstual, konkret dan kontekstual, jadi nanti akan diajak untuk melihat fenomenanya di keseharian atau di kehidupan anak, ke abstrak gitu. Sebagai gambaran, contohnya, kalau ingin belajar penjumlahan, ya menjumlah dulu, ya menjumlah dengan benda. Baru nanti belajar yang namanya penjumlahan bersusun ke bawah, itu stepnya panjang. Baru sampai ke sana itu lama ya, itu nanti di akhir. Jadi dari konkret dan kontekstual baru kemudian ke yang bagian yang abstrak. Dan, nah ini dia, kalau Bunda bisa, lebih baik tematik, tapi ini berat ya. Tematik itu jadi kita mengangkat satu topik tertentu, nanti pendekatannya itu komprehensif dari berbagai subjek. Dilihat dari sisi matematikanya, sainsnya, literasinya. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada 3 komponen utama ya, literasi, sains, dan numerasinya. Kemudian dari sana rancangan materi kita juga merancang asesmennya akan seperti apa. Jadi walaupun belajar di rumah, asesmen itu penting.
terutama buat teman-teman homeschooler nih, ya, yang anaknya homeschooling. Kenapa? Karena asesmen itu bisa membuat kita jadi aware, ini nih anak ini sudah mencapai target yang ingin dicapai atau belum. Dan asesmen itu banyak bentuknya, jadi jangan terpaku asesmen itu ngasih worksheet gitu ya, terus udah bisa nih ngerjain worksheet gitu, hati-hati ya. Bisa jadi dia hanya merepetisi mengulangi cara kerja yang sama. Jadi asesmen itu mencakup pengukuran 3 kompetensi secara kognitifnya, bisa kasih tes tertulis, isian, pilihan ganda, esai ya. Membuat karya tulis, bisa checklist, benar salah, menjawab lisan kalau dikasih pertanyaan, melakukan presentasi terkait topik yang dipelajari. Secara psikomotorik, nah ini perlu penilaian kinerja pada saat melakukan aktivitas, ya, atau yang disebut sebagai project based learning, ya. Tapi nggak bisa juga, misalnya yang problem saat ini itu adalah murid diberikan project based learning tapi nggak didampingi gitu. Oh, yang penting dia melakukan aktivitas, ya. Aktivitas, kalau kita mau melakukan aktivitas pada anak, masih tetap harus jelas indikator capaiannya tuh apa. Apa yang mau kita nilai dari aktivitas tersebut. Dan anak harus bisa menarik satu kesimpulan, aktivitas itu harus mengarahnya kemana. Jadi bukan cuma sekedar main-main, ya. Orang tua sebagai fasilitator yang membantu ya membuat sistematika berpikirnya pada anak. Ya, misalnya tadi pada kecepatan, aktivitasnya apa? Oh, kita sama-sama eh, lomba lari gitu misalnya. Terus kemudian menyimpulkan, harus bisa sampai disimpulkan. Ya, siapa yang lebih cepat, maka waktu untuk mencapai titik tujuan itu lebih cepat daripada yang lebih lambat. Jadi nggak cuma melakukan aktivitas lalu tidak didampingi seperti itu. Kemudian penilaian dari sisi kompetensi efektifnya. Ya, apakah anak bisa mengekspresikan perasaan atau emosi ya dalam proses ya pra belajar, misalnya pra belajar ya sama-sama kita diskusi ya mau belajar apa, dia bisa nggak ya menyampaikan perasaannya, apakah dia nyaman, apakah dia tertarik, seperti itu. Selama belajar, apakah dia menunjukkan emosi yang positif atau justru negatif, dan bagaimana setelah pasca belajar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah repetisi. Ya, jadi jangan dibayangkan kalau kita mau anak itu sampai di level mahir, itu cukup dikasih sekali pelajaran, sekali latihan soal. Nggak bisa, tetap repetisi atau biasa kita sebutnya drilling ya. Drilling itu penting untuk menguatkan, tapi fokusnya menguatkan kemampuan kognitif. Jadi bukan di awal dari nggak paham, lalu berharap pahamnya dengan drilling soal. Drilling soal tuh nggak bikin anak jadi lebih paham, ya. Tapi dia bisa menguatkan kemampuan kognitif tadi. Artinya sudah ada ya pengetahuan yang dia kuasai, pemahaman yang dia kuasai, baru dikuatkan dengan drilling atau repetisi. Lalu penentuan perangkat belajar. Nah, perangkat belajar nanti Bunda tentukan sesuai dengan bagaimana materi itu ingin disajikan. Ya, bisa berbagai benda yang ada di rumah, ya, aktivitas-aktivitas yang ada di rumah, bantu masak, terus kemudian bantu bebersih, itu bisa jadi proses belajar atau benda-bendanya bisa menjadi perangkat belajar. Bisa juga menyediakan modul, buku, lembar kerja, worksheet, ya, lembar observasi, kalau misalnya kegiatan observasi, rubrik penilaian, untuk Bunda ya bisa menilai apakah indikator capaian sudah tercapai atau belum, atau berbagai perangkat belajar digital. Jadi perangkat belajar nanti ditentukan tergantung materinya itu ingin disajikan seperti apa. Dan di kelasnya bagaimana di pelaksanaannya. Nah, pada proses belajar di rumah, itu harus dipahami ya, bahwa Bunda yang anaknya sekolah formal dengan homeschooler, itu prosesnya pasti akan berbeda. Jadi harus ada kesadaran di sana. Pertama, untuk Bunda yang anaknya sekolah, jadwal belajar harus menyesuaikan dengan kesanggupan anak. Ya,
perlu dipahami anak sudah seharian berada di luar rumah, terus kemudian aktivitas, bisa jadi dia pulang dalam kondisi lelah, ya. Jadi Bunda bisa membuat jadwal belajar, sesuaikanlah dengan kesanggupan anak. Apakah anak sanggupnya masih 15 menit setiap hari didampinginya? 15 menit dulu. Pelan-pelan ya, baru dinaikkan durasinya atau tingkat kesulitannya. Kemudian kedua, utamakan dulu terpenuhi tugas sekolah. Karena bagaimanapun kalau tugas sekolahnya numpuk, terus kemudian dia diajak belajar hal yang berbeda gitu ya, yang nggak relate dengan tugas sekolah, pasti kepikiran ya di anak. Karena tugas sekolah itu kan beban yang harus mereka tuntaskan. Sedangkan pada yang homeschooler, key point-nya justru adalah jadwal belajar tetap harus ada. Ya, para homeschooler itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi nih dalam menentukan jadwal. Tapi jadwal belajar tetap harus ada, tetap harus jelas. Ya, dan itu disampaikan kepada anak, disepakati bersama. Aturan belajarnya pun harus tegas. Jadi fleksibel, bisa belajar dari berbagai hal, tapi ada momen misalnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam setiap hari, itu adalah jadwal yang disepakati dan dipatuhi untuk belajar sesuai dengan tujuan dan indikator capaian yang ingin diraih tadi. Oke. Bagaimana dengan pasca kelasnya? Ya, perlu ada 3 tahapan evaluasi, feedback, dan refleksi. Evaluasi, orang tua melakukan evaluasi akan capaian dan proses belajar anak. Jadi dilihat ya, apakah capaian belajar sudah diraih, apakah proses belajarnya berlangsung efektif dan efisien, apakah ada perubahan yang tampak, progres yang tampak pada diri anak. Feedbacknya, ya, orang tua memberikan feedback dari evaluasi kepada anak. Jadi dari indikator capaian itu bisa disampaikan, terutama ini anak-anak yang sudah lebih besar ya usianya. Kalau yang masih kecil-kecil, misalnya kelas usia 7 atau 8 tahun ya. Itu bisa diajak diskusi. Ya diskusi, oh adik tadi belajar ini sama Bunda, tapi yang Bunda lihat adik tidak memperhatikan, sehingga ketika ditanya, adik jadi tidak bisa menjelaskan balik. Gak apa-apa, sampaikan feedback itu apa adanya, tapi bersiaplah dengan momen refleksi. Orang tua juga memandu anak untuk memberikan aspirasi akan proses belajar dan capaian belajarnya. Jadi anak boleh memberikan feedback balik. Ya, apakah dirinya merasa nyaman saat belajar? Apakah dia merasa jadi lebih tahu atau memiliki pemahaman yang baru? Dan ini harus dipandu sama orang tua proses diskusinya. Sehingga dua arah mutual ya, saling mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari proses belajar ini. Kita lanjut. Nah, dokumentasi terakhir. Ya, dokumentasi itu penting untuk menilai progres anak dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya ada indikator capaian, ya itu jauh lebih baik karena bisa melihat progresnya dari satu waktu ke waktu. Hasil apa? Hasil Bunda bisa memantau benar nggak progres sudah terjadi. Jangan-jangan ada progres, tapi kitanya luput. Akibatnya apa? Akibatnya kita merasa tertekan. Kok anak saya nggak berprogres ya? Kok anak saya nggak berubah ya? Kok nggak tercapai ya yang ingin dicapai? Jangan-jangan yang ingin tercapainya itu aja masih belum jelas gitu ya. Clear level capaiannya tuh apa. Jadi perlu ada dokumentasi yang jelas, bisa diwujudkan dalam portofolio belajar. Portofolio koleksi seluruh karya dalam proses belajar agar bisa mengamati dan menilai progres belajar secara komprehensif. Jadi kalau misalnya ingin menilai secara keseluruhan, nggak cuma terkait dengan matematikanya saja, terkait dengan aspek tadi kognitif, psikomotorik, afektifnya boleh menggunakan atau membuat suatu portofolio belajar. Jadi dokumentasi ini penting ya untuk bisa melihat progres belajar anak dari waktu ke waktu. Oke, kayaknya kita sudah sampai slide terakhir ya. Ini Kafni ingin ingatkan lagi buat Bunda, belajar itu adalah perjalanan anak seumur hidup. Ya sama seperti kita nih saat ini lagi belajar juga ya.
Jadi anak juga akan mengalami periode perjalanan seumur hidup untuk belajar. Dan tujuan Bunda di sini sebagai fasilitator belajarnya itu adalah memaksimalkan potensi diri anak agar nanti ketika dia sudah tiba saatnya untuk memberikan manfaat, dia bisa maksimal dalam beramal soleh. Ya, kalau misalkan ranking, nilai, prestasi, itu semua adalah bisa jadi pertama bonus dari kesungguhan, kedua adalah jalan yang memang harus ditempuh anak untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi tidak semua anak tujuannya itu sama. Maksudnya contohnya gini, ada anak-anak yang memang tujuannya dia harus jadi juara olimpiade, ya. Dia bisa memberikan manfaat dengan menjadi juara olimpiade misalnya. Apakah semua anak sama gitu tujuannya? Enggak. Ya, tujuannya akan berbeda-beda. Siapa yang paling bisa merasa gitu ya, potensi apa yang ada pada diri anak? Jawabannya ada pada bunda semua, pada orang tuanya. Sebelum anak itu kemudian belajar mengenali dirinya sendiri. Baik, Bunda, kita sudah sampai di akhir sesi. Ada pertanyaan nggak ya? Ini nggak ada pertanyaan ya? Saya mau tanya boleh? Oh iya, boleh, silakan. Saya punya anak kelas 4 SD, tapi belum hafal atau kalau itu perkalian itu agak lama dibanding anak-anak yang lain. Nah, kemudian harus mulai dari manakah urutannya? Seperti tadi kan Kak Afni bilang, kalau kecepatan turun lagi ke perbandingan, cek lagi ke bawah-bawah. Nah, ketika dia perkaliannya susah ngafalnya, harus mulai dari mana? Oke. Gitu. Perkalian susah hafal. Pernah ditanya nggak, Teh Desi ya? Iya, Eh, betul. kenapa kenapa bagi dia perkalian itu susah dihafal? Gimana ya? Belum sih kayaknya belum pernah. Cuman jadi kayak misalnya 5 kali kalau 5 bisa lah. Kalau yang kayak 6 kali 7 itu harus dibuat kayak penjumlahan. Jadi lama gitu. 6-nya ada 7 gitu. Kadang juga udah dibuat dua-dua, nanti kayaknya juga belum kebayang tuh 12 ditambah 12 gitu, belum juga kebayang gitu. Apakah harus mulai dari yang paling bawah lagi gitu atau bagaimana? Oke, baiklah. Terima kasih Teh pertanyaannya. Jadi belum hafal perkalian itu karena bisa jadi berbeda-beda akibatnya. Ya, dari pengalaman selama ini Kak ngajar ya, bisa jadi pertama ada distraksi. Ya, jadi tidak mampu nih hafal karena hafal sekali buyar gitu ya. Itu distraksi. Biasanya pada anak-anak yang kecanduan gadget itu memang lebih susah untuk menghafal. Ya, karena distraksi, terus attention span-nya juga kan pendek-pendek ya, rentang perhatiannya pendek-pendek gitu seperti itu. Atau kalau itu ditanya, nggak ada masalah sih gitu ya, tapi nggak hafal-hafal. Nah, itu harus ditanya juga, dicek apa sih perasaan anak saat menghafal perkalian. Ada nggak dia merasa kalau saat momen menghafal itu tidak nyaman? Sehingga dia dalam dirinya udah nolak duluan nih kalau harus hafal. Ada yang seperti itu ya. Itu biasanya dicek kalau di murid kafni itu kejadiannya misalnya, oh dulu pernah diminta menghafal perkalian, jadinya trauma karena nggak hafal-hafal sama dengan dimarahin. Maka aktivitas itu jadi aktivitas yang dia nggak mau mencoba gitu ya. Itu. Atau kemudian kalau ada masalah, kayak itu semua nggak ada di kafe nggak ada masalah, tapi dia masih menjumlahkan terus berulang dan ketika menjumlahkan nggak kebayang langsung ya misalnya 12 tambah 12. Nah, itu bisa teh nanti latihannya pakai garis bilangan. Jadi dari garis bilangan dulu ya. 12 ditambah 12, biarkan dia melompat pada garis bilangan ke kanan sebanyak 12 kali. Ketemunya di mana? Oh, titiknya di 24. Itu untuk memberi mindset pada dia ketika dijumlahkan dengan bilangan positif, bilangan ini harusnya akan makin besar nilainya. Gitu ya. Pertama itu pemahaman itu. Ini bilangan akan makin besar. Kalau misalnya 12 tambah 12, kalau udah terbiasa, mungkin dia bisa membayangkan menghitung dulu 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya. Setidaknya udah terbayang sama dia solusinya seperti apa.
Walaupun masih dihitung satu-satu gitu ya, nggak masalah. Nah, tapi nanti kan masih lama, Kak. Nah, lamanya itu tinggal direpetisi. Jadi prosesnya memang harus latihan lebih rutin. Kayak gitu. Tinggal nanti masalah menanggulangi masalah lamanya, menghitungnya lama itu direpetisi. Termasuk di hafalan perkalian juga sama ya. Mau anak hafal perkalian, ya memang repetisinya harus rutin. Berulang ya. Eh, tapi ya tadi prosesnya sebisa mungkin eh, semenyenangkan mungkin buat anak, senyaman mungkin. Caranya gimana? Caranya kita yang menetapkan targetnya jelas dulu. Hari ini perkalian 2 sampai 5 deh. 2 kali 1 sampai 2 kali 5 gitu misalnya. Kalau target kita jelas dan realistis, ya kitanya jadi nggak merasa terbebani saat anak tidak tercapai di level yang kita harapkan tadi. Oh, ternyata sampai 2 kali 5, dia bisa nih satu hari. Dek, besok ditambah ya kalau yang 3 sampai 6 misalnya. Tuh, jadi pelan-pelan dinaiki seperti naik anak tangga, ya, sampai kemudian dia bisa ditambah lagi bebannya pelan-pelan. Ya, penting juga tadi sih, dia dibangun rasa percaya dirinya bahwa dia bisa. Membangun Gitu. Iya. Jadi, wah ternyata adik bisa loh. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. 3 nih kita hafal nih hari ini. Besok Bunda ulangi lagi, ditambah 4 ya. Kita tambah 4 ya, gitu. Gitu. Jadi, pelan-pelan nanti kalau udah tumbuh rasa percayanya bahwa dia akan bisa, insya Allah dia akan semakin mudah untuk menghafal. Gitu. Apakah sudah menjawab? Iya, iya, iya. Jadi terbayang sih. Saya pikir tadi kalau garis bilangan lama juga gitu ya. Oh, tapi ternyata di situ membangun tadi anak kalau di ini tuh jadi apa bilangan yang lebih besar gitu ya. Terus tadi juga saya pikir harus sekaligus gitu. Tadi perkalian 2 pun itu cukup sampai ya tadi ya 2 kali 1 sampai 2 kali 5 gitu ya. Saya pikir harus perkalian 2 full gitu. Pelan-pelan sekali gitu intinya gitu. Yang penting istiqomah dalam repetisinya tadi ya. Rutin, rutin gitu. Oh. Sama membangun rasa percaya diri yang kadang itu kadang suka muncul yang kayak kenapa kok adik juara ini gitu kok aku enggak ya Mi gitu jadi memang mungkin harus tumbuh di sana dulu gitu ya punya apa potensi yang lain gitu. Iya, betul. Oke, oke. Terima kasih Kak Afni. Sama-sama. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Gak ada ya? Saya pikir cukup jelas ya buat para bunda semua. Yang paling penting dari apa yang Kak dibaca. Afni, Ya, oh ya, silakan. Silakan, Mbak. kalau izin tanya ya, kalau misalkan eh, ada istilah gini, aku nggak suka gitu sama matematika, ketemu formula yang tepat untuk belajarnya Mm-mm. agar lebih menyenangkan gitu ya. Jadi Mm-mm. nggak ada istilah nggak suka gitu, aku nggak bakat di situ gitu. Aku sukanya kan kadang-kadang ada kayak pengelompokan. Oh kalau anak yang memang secara bahasa unggul ya pasti kayak secara logikanya kurang. Kadang-kadang kan seperti itu ya, secara logika matematikanya kayaknya kurang kurang Mm-mm. berkembang kayak gitu gitu. Itu gimana menurut Kak Afni kalau seperti itu? Makasih. Ya, sama-sama. Harus dicek dulu awal mula berkata nggak sukanya tuh karena apa, Mbak? Aku nggak suka matematika karena apa? Ada peristiwa apa yang melatar belakangi anak mengambil kesimpulan nggak suka? Karena nanti bisa jadi beda-beda. Hmm, katanya gara-gara susah ngitungnya gitu. Berarti sebetulnya merasa susah di menghitungnya ya. Bisa jadi saat dia merasa itu mudah jadi suka. Dan itu biasanya pengalamannya Kak tuh megang murid seperti itu. Hmm. Aku nggak suka.
aku pokoknya nggak jago, nggak ahli. Ya siapapun kalau dipaksa di sesuatu yang kita nggak suka, nggak bisa, Nggak bisa itu nggak gitu. menyenangkan ya. Pasti Iya seperti itu. betul-betul. Mm-mm. Padahal Nah, mah kalau misalkan diiniin bisa gitu ya, kayak perkalian juga sampai 10 udah bisa gitu ya. Kalau direpetisi gitu, dicek ulang-ulang. Karena kan saya juga tidak mentargetkan tinggi-tinggi gitu ya. Akhirnya, eh, padahal di sisi itu udah bisa gitu ya. Akhirnya diulang gitu Kak Afni dari awal. Oke lah kita penjumlahan lagi yuk gitu. Jadi bener-bener dari basic lagi gitu. Karena kalau untuk melejitkan kan gampang, tapi menemukan formula dia mau gerak dulu sendiri gitu ya, dia mau merasakan bahwa oh ini kebutuhan saya itu kan yang menurut aku itu yang penting gitu. Menurut Kafni ada ya, ide-ide lain nggak harus gimana ya kira-kira gitu? oke. Eh, kalau untuk anak-anak, memang menumbuhkan itu masih harus didampingi. Ya, jadi Mm-mm, harus kita kondisikan lah istilahnya. Kita tuh mengkondisikan sampai dia mm-mm, merasa ada mm-mm, kebutuhan. mm-mm. Caranya Betul-betul. gimana? Caranya masukkanlah dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya saat Mm-mm, kita bersama-sama nih, kita mengukur, menimbang, misalnya, atau mengukur tinggi badan, ya. Ini coba adik yang ukur. Tapi memang di situ beberapa hal mesti kita persiapkan, misalnya perangkatnya, ya. Kalau ngukur tinggi badan pada anak-anak yang belum bisa eh, angka ratusan-ratusan, ukur aja dulu pakai tali, lalu hitung pakai jengkal. Saya contohnya seperti itu ya. Hitung pakai mm-mm, jengkal. Tapi ada kesadaran bahwa, oh ternyata ketika saya bisa mengurutkan bilangan satu, dua, tiga, itu ada manfaatnya ya. Dan terhubung sama diri saya, sama keseharian saya, dengan aktivitas saya. Dari situ dulu Mbak. Jadi mm-mm. memang harus dikondisikan. Dikondisikan bahwa apa yang dia pelajari itu relate dengan diri dan kehidupannya. Problem Iya, sekarang iya. itu anak merasa nggak ada hubungannya, sehingga dia merasa kesal ya. Iya bener nggak Disuruh belajar capek sesuatu yang kayak nggak. banyak yang nggak nyata gitu ya. Gak Nah, nyambung ke sini, nggak nyambung ke sini gitu kan ya. Jadi kayak kayak males gitu, kayak gitu tuh, gitu. Yang makanya paling seneng adalah ya kayak gitu kan, seringnya masak gitu ya. Jadinya oh, udah deh dimasak aja ngukur-ngukur pakai timbangan itu mah seneng, itu mah bisa gitu ya. Tapi pas misalkan masuk ke textbook gitu ya, hmm, gitu. Kadang-kadang kayak teng neng neng gitu, kayak gitu. Kalau yang agak sulit agama pasti enggan gitu ya. Tapi kalau yang mudah-mudah sih lancar gitu. Udah kalau apalagi misalnya dikasih tahu ini gini caranya yang gampang. Oh iya itu cepet kalau kayak gitu gitu. memang nanti bundanya nih yang harus merancang perangkat belajarnya. Jadi jembatannya Mm-mm. dari yang aktivitas, jangan langsung lompat ke textbook. Aktivitas kan Mm-mm. tampak relate ya, Iya terhubung. benar. Itu kan enak ya, Book seneng udah ya. nggak nyambung lagi, blast gitu ya. Jadi ini ada kayak Mm-mm. seperti dua hal berbeda, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu. Jadi memang bangun dulu Mm-mm. jembatannya, perangkat belajarnya, kira-kira Mm-mm. jadi kayak worksheet lembaran gitu. Nanti kita akan belajar ya kalau mau bikin worksheet tuh Mm-mm. kayak gimana sih gitu ya. Oh ya oke oke oke. Ya, Oke oke. oh, Makasih Kak untuk sarannya. eh, oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah sudah mau jam 10 ya. Pas kurang lebih 60 menit kita belajar sama-sama. Insya Allah kita berjumpa lagi Senin depan. Kita udah langsung masuk materi ke materi bilangannya. Ya, di sana nanti kita akan explore kira-kira apa yang bisa dilakukan sih untuk mengajarkan anak-anak terkait dengan bilangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Kak ingin izin tutup kelasnya. Ya, terima kasih sudah ikut menyimak hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ya. Dan kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanya ke grup ya. Boleh langsung Baik. disampaikan aja ke grup. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh.